Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan video yang memperlihatkan pria berpakaian pengantin tetap mengikuti kuliah online. Ya, pria yang juga pengantin pria diketahui tengah menempuh pendidikan S3 karena tak ingin mengulang semester depan, pria yang tengah duduk di pelaminan tetap ikut kuliah. Walhasil teman-teman dan dosen pun memberi ucapan selamat. Nganten, Prof. Oh iya, kasih selamat dulu lah. Mas Ramli selamat. Di sebelahnya juga ada pengantinnya, Prof. Ya selamat deh atas pernikahan hari ini ya. Walimah. Wenlo kuliah S3 dan hari nikahan ada kuliah. Nikah sambil kuliah pun dilakukan daripada mengulang semester depan. Kalimat itu menunjukkan mempelai pria yang belakangan diketahui bernama Ramli merupakan mahasiswa strata 3 psikologi pendidikan Islam. Sejumlah rekan dan kerabat menyebutkan jika hari pernikahan Ramli bertepatan dengan jam kuliah. Walhasil sambil menerima tamu di pelaminan, ia mengikuti kuliah ditemani istri tercinta di pelaminan. Bagus banget, berarti kan dia seimbang sama masa depannya. Kuliah iya, keluarga iya, ya kan? Berarti artinya keperluan pribadi dia, keperluan pernikahan dia itu nggak menghalangi dirinya untuk tetap berpendidikan sampai S3, nggak menghalangi dia juga untuk mendapatkan langkah bagus untuk nanti dia berkarir di masa depan. Kisah pilu perempuan muda sebut Sana Nisa di media sosial menjadi viral lantaran ceritanya yang mendayu-dayu. Setidaknya tulisan dalam video itu seolah menunjukkan bagaimana suasana hati perempuan. Ia mengaku menemani pacarnya dari nol dan mengikuti sejumlah tes masuk polisi gagal dan masuk TNI pun gagal, hingga akhirnya mengikuti tes polisi dan berhasil. Perempuan yang mengaku setia menemani kekasihnya itu mengaku bangga ketika menyaksikan prianya pelantikan polisi. Dan sampai di sini video mendadak gelap. Samar-samar muncul seorang perempuan tengah menyanyi dalam gelap diselingi tulisan. Aku menemanimu dalam setiap kesulitan. Lalu kamu di mana ketika aku dalam kesulitan? Ya menurut aku sih ya nggak usah dipikirin juga ya, karena kenapa itu wanita tuh memang harus punya kualitas diri supaya kalau ditinggalin laki-laki kita nggak sakit hati gitu loh, kita nggak gimana gitu. Makanya lebih baik kita tuh lebih mencintai diri kita sendiri daripada kita mencintai laki-laki yang terlalu berlebihan gitu. Dan tidak harus ingat juga kita tuh harus tetap dekat sama Allah supaya kalau ditinggalin sama laki-laki kita nggak terlalu sakit hati dong gitu loh. Jadi ya menurut aku sih gitu. Dan juga apapun yang laki-laki itu ninggalin kita, mungkin karena sesuatu ya, mungkin karena mbaknya ada masalah sama mbaknya gitu kan, atau apa, kita nggak tahu persoalan mereka seperti apa gitu ya kan, persoalan hubungan mereka seperti apa gitu ya. Menurut aku sih wajar-wajar aja ditinggalin. Karena kenapa ya, mungkin dia nggak cocok gitu ya kan. Nah makanya itu kita harus munasabah diri agar diri kita itu lebih baik lagi gitu loh. Agar kita lebih baik ya, tingkatkan kualitas diri kita. Jadi pada saat kita ditinggalin sama laki-laki kita nggak sakit hati dong gitu. Gitu aja sih menurut aku. Terus juga memang sih nyesek banget, sakit banget ya kalau ditinggalin laki-laki itu dari nol gitu. Apalagi kita perjalanan karir kita tuh sama-sama dari nol gitu, sama dia dari nol kita nemenin kemana-mana, kita nemenin gitu. Ya sakit aja sih kalau seandainya kita ditinggalin sama laki-laki, ya memang sakit sih sakit. Cuman itu lagi balik lagi sih, kita berpikir harus begini nih. Kita jangan berpikir gini, laki-laki itu kalau punya uang kebanyakan seperti itu ya. Tapi ya itu tadi ujiannya laki-laki di saat punya jabatan, punya uang banyak, itu ujian laki-laki. Tapi ujian wanita di saat laki-lakinya tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan. Sanggupkah mereka berdua, mampukah mereka berdua menjalani hubungan itu tanpa punya apa-apa? Saat laki-lakinya nanti punya jabatan dan punya
uang banyak jadi orang kaya, apa sanggupkah dia tetap menjalani hubungan seperti biasa gitu. Wanita juga sanggup nggak nemenin laki-laki dari nol gitu, dari nol nemenin laki-laki tidak punya apa-apa, karena di situ ujiannya. Ujian seorang wanita itu di saat laki-laki tidak punya apa-apa. Ujian laki-laki di saat dia punya segalanya. Nah, itulah ujiannya. Di lokasi berbeda, terlihat seorang polisi muda berdiri tegap dan menyanyikan lagu Korea. Sementara polisi senior yang di depannya terlihat kagum dan menikmati lagu yang dinyanyikan. Ya, lagu terkenal yang juga merupakan soundtrack series Descendants of the Sun atau DOTS berjudul This Love. Aksi polisi muda menyanyi lagu Korea disambut hangat pecinta DOTS. Walhasil video pendek ini menjadi viral dan ditonton berulang kali. Sebab suaranya saat menyanyi terdengar bagus. 난 말야 너의 밝게선 살 수 없어 내겐 너 하나로 무는 시간만이 부족할 뿐이야 사랑해요 고마워요 사랑하게 나도 만나줘 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어. Ya, polisi kan juga manusia, piye toh, terus juga punya perasaan, ya kan? Perasaan itu kan macam-macam, ada perasaan yang lembut, ada perasaan yang keras, tegas gitu. Ya terus apa salahnya? Di mana salahnya polisi bisa nyanyiin lagu Korea yang melo? Di mana salahnya coba? Nggak ada dah. Ya siapapun ya, mau polisi kek, mau hakim kek, mau perawat, mau dokter, ya kalau memang bisa nyanyiin ya nyanyiin aja. Mungkin karena image polisi itu yang gas, terus sudah kita kelihatan itu barang gitu kan. Terus kalau begitu nyanyiin lagu Korea melo gitu kan jadinya kok jadi kayak ibu-ibu penggemar drama Korea, mungkin seperti itu. Padahal ya apa salahnya polisi juga bisa nyanyiin lagu Sarangeyo, ya kan. Tapi Mbak Yuni Bekerja dalam satuan kepolisian tak menutupi bakat yang dibawa sejak lahir. Dan jika polisi muda yang sebelumnya piawai menyanyikan lagu Korea, polisi muda lainnya terdengar menyanyikan lagu yang diketahui berjudul Cinta Yang Tulus yang dipopulerkan almarhum Gito Rolis dan Gigi. Video polisi bersuara merdu itu viral setelah diposting oleh akun gegana_id. Bahkan ada warganet yang menyebut suaranya mengingatkan pada almarhum Glenn Fredly. Dia nyanyi lagu yang bagus banget, suaranya. Mungkin Bang Fajar gimana ngeliatnya? Sempat ngeliat dan itu lagi viral juga ya, dimana polisi itu nyanyi. Memang kayaknya kalau didengar tuh dia suaranya tuh aduh enak banget didengar gitu ya, kayaknya nyaman banget, udah kayak almarhum Glenn Fredly ya. Nah itu dia, bener. Dan yang pasti menurut gue sendiri sih ya, dia tuh punya bakat sebenarnya mungkin, tapi memang pekerjaannya di kepolisian ya. Hobi dan pekerjaan kan bisa berbeda tuh, apalagi kalau bisa yang namanya pekerjaan dicampur dengan hobi, wah lebih mantap lagi. Saya tahu orang itu sempat viral di media sosial dan saya cek-cek, ternyata memang dia juga penyanyi gereja ya, dan udah pasti suaranya bagus sih, keren banget. Nah abang kan Artis komedian senior Mpok Ati muncul dengan kisah duka. Mpok Ati disebut-sebut tengah jatuh sakit. Mpok Ati yang ditemui mengaku jika sakit di bagian perut semakin membesar dan berakar. Hingga dokter menyarankan agar penyakit Mpok Ati segera diangkat. Ada polip di usus yang sudah membesar dan berakar gitu. Jadi dokter saranin kan diangkat sebelum kanker, karena ini masih di biopsi masih jinak gitu. Ada kayak kembung, kayak begah, kayak panas, kayak sembelit, pokoknya campur aduk. Nah sekarang alhamdulillah nih udah enak,
nggak pernah sakit lagi perutnya. Nah terus BAB yang biasa 3-4 hari baru BAB, dicolok lewat belakang dan BAB-nya keras gitu kan. Sekarang setelah berobat di Sinseawi, Pak Ati rasain BAB-nya lancar gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan doain aja sembuh ya, jangan sampai kanker, amit-amit. Po Ati mengaku merasakan sakit pada bagian perut, parah jika kambuh. Ia akan merasakan kembung dan mengalami gangguan pencernaan. Lantas bagaimana Po Ati mengatasinya? Dia bilang goreng-gorengan juga tuh yang salah satu pemicu. Terus Mpok kan ngerokok gitu kan ya. Jadi itu rokok juga salah satu pemicu untuk bisa mempercepat kanker gitu. Jadi itu harus stop total gitu. Udah stop nih sekarang ya. Po Ati mengaku belum menjawab saran dokter untuk melakukan operasi pengangkatan tumor di bagian ususnya. Sebab pemilik nama Atik Riwayati ini memiliki trauma. Sang bunda wafat usai menjalani operasi. Sebab itulah ia memilih melakukan pengobatan secara rawat jalan bersamaan dengan mengatur pola makan sehat. Harus cepat diangkat karena mama sama papa itu riwayatnya ada kanker gitu. Papa tuh kanker paru-paru dan mama kanker usus seperti cuma empo belum kanker ya, amit-amit. Mudah-mudahan jangan, cuma masih jinak gitu. Nah, menurut dokter kalau diangkat secepatnya jadi udah nggak punya pikiran macam-macam lagi gitu, udah beres gitu. Nah cuma empo punya trauma gitu karena mama kan meninggalnya setelah dioperasi ususnya gitu. Jadi empo berobatnya ke Sinsea aja gitu.